Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam Ceratan Pesiarah. Ketika kita sebagai manusia membiarkan kedengkian, keirian, kecemburuan merajai hati kita, maka kehancuran telah mengintai di dalam persiaran hidup kita. Beranikah kita mengapresiasi mereka yang lebih daripada kita membenci dengki yang diakibatkan cemburu buta? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari Ceratan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini, kami semakin disucikan. Semoga kami Kau perbarui dengan Roh-Mu, untuk menyongsong pesta Paskah. Sucikanlah dan murnikanlah hati kami, dari belenggu kecemburuan, keirian, kedengkian. Tetapi bantulah kami untuk selalu belajar membagikan sukacita dan mengapresiasi sesama kami yang melakukan segala sesuatunya yang terbaik di dalam hidupnya demi kemuliaan-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali ketika kita membiarkan rasa benci, rasa dengki, rasa cemburu merajai ataupun meratui hati kita, yang ada ialah logika kita menjadi tidak murni, cara pandang kita menjadi tidak bisa dibenarkan karena tidak didasarkan pada sesuatu yang objektif. Ketika kita membiarkan rasa dengki, rasa cemburu, rasa iri itu ada di dalam hidup kita, sebenarnya kehancuran telah mengintai hidup kita. Ia sudah siap-siap merubuhkan kepercayaan yang kita bangun. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Kejadian, di mana Israel lebih mengasihi Yusuf dan saudari-saudaranya membencinya, bahkan menjual yang merupakan darah dagingnya kepada orang asing, karena ia merasa bahwa Yusuf selalu mendapatkan tempat yang istimewa bagi Israel. Dengan demikian, akhirnya perbuatan jahat berikutnya tumbuh silih berganti. Setelah ia menjual, akhirnya mereka berbohong kepada bapaknya ketika ditanya di manakah Yusuf anaknya. Dari peristiwa yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian, kita belajar bahwa ketika kita membiarkan keirian, kedengkian, kecemburuan membabi buta, akhirnya akan lahir dosa-dosa yang lain. Ketika kita iri, biasanya kita menggosip. Ketika kita tidak rela tetangga kita, sesama kita lebih baik daripada kita mulai cemburu. Bahkan bila perlu mencari cara untuk menjatuhkan sesama kita. Dan ketika kita berhasil menjatuhkan, ada dosa lain lagi yang hadir di dalam hidup kita, yaitu berbohong. Hingga akhirnya terus-menerus berbohong mengakibatkan kita semakin jauh daripadanya. Beranikah kita untuk dengan ikhlas menerima pemberian Tuhan, menerima apa yang dipercayakan Tuhan, melepaskan diri dari sikap cemburu, sikap dengki, dan sikap iri. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Matius, kita pun menjadi sadar betul bahwa segala sesuatunya dipercayakan kepada kita agar kita menghasilkan buah yang berkelimpahan. Tetapi ketika ada orang yang mengingatkan, kita justru menghakimi
Ketika ada orang yang menegur, kita justru mencari kesalahannya. Lalu jika kita dihadapkan kepada Tuhan, apa yang hendak kita pertanggungjawabkan? Tuhan sudah mengirimkan pengawas, Tuhan sudah mengirimkan penegur, supaya kita memberikan hasil kepada Dia yang telah memberikan napas kehidupan kepada kita. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebaik mungkin. Dan jika ada sesama kita yang lebih baik, alangkah baiknya kita memuji dan belajar daripadanya agar kita menemukan solusi di dalam persiaran hidup kita, daripada kita menciptakan permusuhan karena kita membiarkan rasa kecemburuan, keirian, kedengkian hidup di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mengendaki orang beriman yang dipercayakan untuk menghasilkan buah, mestinya ia selalu berusaha sebaik mungkin agar menghasilkan buah berlimpah. Bukan malah justru membiarkan rasa dengki, cemburu, iri tumbuh berkembang di dalam hidup kita. Mari kita bersaksi dengan mengapresiasi, dengan menerima dan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita menurut porsinya. Selamat beraktivitas, tetap taat dan setia pada protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.